Biasa aja. Emak-emak gusar, miras ilegal tetap beredar. Semoga jadi Emak-emak kalau sudah ngamuk bisa bahaya, apalagi kalau di daerahnya ada yang jual miras. Wah, habis sudah. Peredaran miras semakin tak terkendali. Tak cuma warung-warung rokok pinggir jalan, banyak usaha tambal ban dan suku cadang kendaraan di jalur padat didapati menjual miras secara bebas. Di daerah Bogor malah nggak kapok-kapok nih. Udah digerebek masih aja jualan. Polisi loh yang grebek. Mirisnya seolah tak kenal jera meski beberapa kali dirazia, pemilik kembali dan kembali lagi menjual miras. Untuk membuktikan dugaan ini, tim Titik Target pun menuju Desa Cipinang di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Di kawasan ini, warga khususnya kaum emak-emak menumpahkan keluh kesah terhadap peredaran miras berkedok tambal ban di daerahnya. Khawatir Mas, karena nanti dampaknya kan anak-anak, biasanya anak-anak ABG, anak-anak SMA ini, nanti kalau mereka sudah ada yang mengkoordinir, akhirnya kan akan terjadi kemalasan dia belajar. Tuh memang mama lebih suaranya tuh lebih vokal ya. Kemudian biasanya tidak ada daya tawar lagi kalau udah mama maju seperti itu. Saya sih setuju ya. Tim Titik Target sempat menemui kendala saat mencari tahu lokasi keberadaan pedagang miras ilegal. Pasalnya, tak semua warga mengetahui adanya transaksi penjualan miras di kampungnya. Apakah pedagang miras ilegal sangat pintar menyamarkan diri? Ataukah keberadaannya ada yang melindunginya? Namun yang pasti, hanya pelanggan tertentu yang mengetahui penjualan miras berkedok tambal ban. Waduh, gimana nih, Per? Di Kampung Janala, Desa Cipinang, Rumpin. Jadi di bawah itu nggak tahu. ibu-ibu jual ini kayak warung kelontong itu ya, Pak. Ini jual ake. Cuma nggak tahu di mana posisinya. nggak tahu. Ada tahu apa dia jualan apa? Taunya cuma tambal ban aja. Udah ngeliat apa-apa kayak ya tambal ban sepada umumnya aja. Berbekal informasi dari warga, tim Titik Target berhasil mengetahui keberadaan pedagang miras berkedok tambal ban dan penjualan spare part kendaraan. Terkuak fakta bahwa warung ini sempat dirazia oleh pihak kepolisian. Namun anehnya pemilik tetap saja kembali membuka usahanya. Iya. Yang ini tahu Pak? Oh, ini di atas sana. Sebelah mana Pak? Di atas terus. Kita ke pertigaan ke kiri. Saya pernah lihat ada penggerebekan di salah satu tukang miras itu kayak. Terus saya nggak lama jalan lagi. Saya juga tadinya nggak nyangka, tapi dalam selidiki saya, oh ada teman saya yang pernah beli di situ tuh ada yang jual kayak gitu. Untuk memastikan usaha penjualan spare part kendaraan dan tambal ban ini masih menjual miras secara sembunyi-sembunyi, tim Titik Target pun berpura-pura menjadi pembeli miras. Dan benar saja, seorang ibu mendatangi agen kami dan melayani kami membeli miras. Biasa satu. Biasa aja. Dari tangan sang ibu, kami mendapatkan sebotol miras jenis anggur merah. Minuman ini mengandung alkohol sekitar 14,7 hingga 19,7% hingga menjadi salah satu favorit supir-supir angkutan. Namun tak jarang pemuda-pemuda tongkrongan pun memanfaatkannya. Untuk mengetahui mengapa pedagang tak jera menjual miras ilegal, kami mencoba menemui Ketua RT setempat. Menurut Ketua RT, pedagang miras tersebut berasal dari Sumatera dan menetap bertempat tinggal di wilayahnya. Awal mulanya pedagang meminta izin untuk membuka usaha tambal ban. Dalam perkembangannya, pedagang tersebut menjual miras dari pengalihan usaha milik dari saudaranya. Dia itu katanya mempunyai saudara di
area Bogor ya, daerah area Bogor. Entah itu mungkin kena sidak juga oleh pihak kepolisian, entah apa juga saya tidak tahu. Jadi si barang itu dipindahkanlah ke sini. Saya pribadi juga sudah sempat laporan ke pihak Babin Kaptipnas ya di Desa Cipinang ini, dan kita juga sudah sempat juga sounding dengan pihak tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurut Ketua RT setempat, pedagang tetap nekat menjual miras ilegal lantaran menjual miras lebih menguntungkan daripada usaha tambal bannya. Lokasi strategis di perbatasan antar kampung juga membuat tingginya permintaan akan miras. Ya kalau untuk masalah pembeli, kita juga memang tidak munafik ya. Kalau untuk pembeli itu ya warga Rumpin sendiri gitu. Ya terutama memang Desa Cipinang sendiri. Keuntungan ya, keuntungan karena saya tanya satu botol ciu itu, botol kecil itu dijual dari ciunya kan mungkin dia bilang 100% dari pembeliannya. Pembelinya rata-rata adalah mungkin sopir-sopir truk ya. Polsek Rumpin membenarkan bahwa pedagang terindikasi menjual kembali miras ilegal. Padahal sebelumnya Polsek Rumpin telah mengadakan operasi miras ilegal di Kampung Janala, Rumpin, Kabupaten Bogor. Dalam operasi itu, polisi telah menyita sejumlah minuman keras, sementara pedagang hanya diberikan pembinaan di tempat. Meski demikian, warga khususnya emak-emak mengakui aparat tidak maksimal dalam memerangi peredaran miras ilegal. Pasalnya, sanksi yang diberikan pihak kepolisian kepada para pedagang miras ilegal kurang memberikan efek jera. Karenanya, pedagang pun tetap membuka usaha penjualan miras tanpa izin. Sudah ada gerebek, tapi tindakannya punishment-nya itu nggak terlalu kapok buat si ibu itu. Ya saya merasa ini tidak aman. Jadi kalau sebagai orang tua, ya saya sebagai ibu gitu. Saya inginnya betul tadi protes lalu rame-rame menggerebek. Ibu-ibu muda itu suaranya biasanya mereka megang media juga, itu bisa disebarluaskan sehingga orang Rumpin itu semuanya bergerak untuk menolak. Kepada pihak kepolisian, pedagang pernah berjanji untuk tidak melayani pembeli yang memakai seragam sekolah. Namun hal ini tidak menjamin peredaran miras di kalangan pelajar. Pasalnya, lokasi ini diakui cukup strategis dilalui para pelajar. Bahkan pelajar bisa mengakalinya dengan melepaskan atribut seragam sekolah saat membeli miras. Itu daerahnya terbuka kalau saya lihat, terbuka dan banyak dilalui lalu lalang orang dari mana-mana, dan anak-anak itu pasti memang spotnya di sana untuk berangkat dari arah manapun, dari desa manapun untuk menuju ke sekolah. Jadi tidak hanya berhenti di jualan si tempat ibu-ibunya saja. Jangan-jangan itu sumber yang lainnya tuh mungkin lebih banyak lagi. Konsumsi minuman keras di kalangan anak muda memberikan dampak buruk dan dapat memunculkan tindakan kriminalitas. Tim Titik Target mencoba mendatangi tempat tongkrongan anak muda dan berjumpa dengan Bagas, sebut saja begitu namanya. Bagas membenarkan miras biasa dikonsumsi pelajar sebelum melakukan aksi tawuran. Selain itu, miras bisa membuatnya bisa tenang. Permisi Bang, izinnya Bang boleh gabung bentar ya Bang? Boleh. Wah, kayaknya lagi seru nih. Seru biasa ya Bang. Lagi ngapain sih ini? Lagi nongkrong nih. Nongkrong sama siapa aja? Sama teman kecil aja Bang. Oh, teman kecil. Rame-rame. Kacang ya, siap. Nah, ini botol apa Bang? Ini jamu Bang. Oh, jamu. Ya, jamu. Biasa anak muda. Bagas mulai menyukai dan ketagihan konsumsi saat ditawarin teman tongkrongannya. Ia tak kuasa menolaknya karena ingin menghargai pemberian rekan-rekannya sebagai bentuk solidaritas pertemanan. Uang untuk membeli miras biasanya mereka kumpulkan secara kolektif. Bang, ini kok minumannya ditutup pakai plastik hitam biar apa ya? Biar nggak kelihatan sama orang. Oh, kenapa emang kalau kelihatan? Biar enak aja gitu pandangnya, biar nggak kelihatan minumnya.
Bagas membeli miras tak jauh dari tempat tongkrongannya. Warung ini terlihat seperti warung kelontong pada umumnya. Namun ternyata pedagang menyediakan miras secara tersembunyi. Setelah konsumsi miras, para remaja mengaku meningkat nyalinya. Karenanya, tak dipungkiri, miras menjadi awal dari sebuah tindakan kejahatan. Ya, biar bisa ngelabuin orang gitu. Supaya saya berani, nggak pandang bulu. Walaupun orangnya gede, mau kecil, tetap saya lawan. Minuman keras atau miras bisa memberikan efek ketergantungan bagi yang mengkonsumsinya. Miras bisa membahayakan dan merusak generasi penerus bangsa. Oleh karenanya, stop konsumsi dan awasi peredaran minuman keras.